Oke, coba deh Anda bayangin ini. Hampir semua yang kita pakai sehari-hari, ya kan, mulai dari botol minum sampai bensin mobil kita, itu semua kan asalnya dari minyak bumi ya. Betul, dari sumber daya fosil yang kita gali dari perut bumi. Nah, tapi sebenarnya di sekeliling kita ini ada sumber daya raksasa lain yang sering banget kita lupain. Pohon, tanaman. Di dalam setiap batang pohon itu ada zat yang namanya lignin. Semacam kerangka internalnya gitu ya. Tepat. Tapi biasanya di pabrik kertas misalnya, lignin ini cuma dianggap ampas, sampah. Kalau nggak dibuang ya paling bagus cuma dibakar buat jadi energi. Dan ini sebenarnya ironis sekali, karena lignin itu bisa jadi harta karun molekuler. Pertanyaannya kan gini, gimana kalau ampas yang biasanya cuma dibakar ini bisa kita sulap jadi, katakanlah, plastik canggih? Atau resin super kuat. Atau bahkan bahan kimia lain yang harganya mahal. Gimana kalau kita bisa bangun peradaban modern ini dari kayu, bukan lagi dari minyak bumi? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi inti dari materi yang Anda kirimkan ke kami. Tepat sekali. Anda memberikan kami sebuah artikel riset yang sangat-sangat mendalam dari International Journal of Molecular Sciences. Jadi, misi kita hari ini adalah jadi semacam detektif molekuler. Haha, saya suka istilahnya. Kita akan pakai kacamata sinar X buat ngintip dunia lignin yang gak kasat mata ini. Kita mau pecahkan misteri. Kenapa sih sebagian komponennya itu keras, padat, sementara yang lain kok cair? Dan yang paling gila, gimana satu sentuhan kimia kecil aja bisa membalikan keadaan itu 180 derajat? Dan ini bisa jadi kunci buat membuka semua potensi lignin yang selama ini terpendal. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya lignin ini? Tadi saya bilang kerangka, tapi kayaknya lebih rumit dari itu deh. Kenapa zat ini melimpah banget tapi kok susah sekali diolah? Rasanya kayak kita punya brankas penuh emas, tapi kita lupa kombinasi kuncinya. Analogi brankas itu pas banget. Jadi, lignin itu pada dasarnya adalah lem super dari alam. Di dalam sebatang pohon, itu kan ada serat selulosa yang panjang-panjang. Bayangin aja kayak untayan spaghetti. Oke. Nah, lignin ini adalah saus kental yang lengket yang ngisi semua celah di antara spaghetti itu. Dia mengikat semuanya jadi satu, bikin pohon jadi kokoh dan kuat. Jadi dia yang bikin pohon bisa berdiri tegak ya? Betul. Tapi secara kimia, strukturnya itu, wah, mimpi buruk buat para insinyur. Acak, kusut, kompleksnya minta ampun. Jadi masalahnya bukan karena bahannya jelek, tapi karena bentuknya yang super berantakan. Kayak benang kusut raksasa, kalau kita coba tarik satu ujung, yang lain malah makin terikat. Persis. Metode-metode lama buat mengolah kayu itu kasar banget. Ibaratnya kita mau bongkar bangunan dari Lego, tapi kita pakainya palu godam. Ya hancur semua dong. Hancur jadi debu, bukan jadi balok-balok Lego yang bisa dipakai lagi. Nah, sumber yang Anda berikan ini memperkenalkan pendekatan yang jauh lebih cerdas. Namanya fraksinasi katalitik reduktif, atau RCF. Fraksinasi katalitik reduktif. Oke, kedengarannya sangat teknis. Kalau pakai analogi Lego tadi, RCF ini kerjanya gimana? Gini, RCF ini seperti kita punya alat khusus yang bisa mengklik buat melepas setiap balok Lego satu persatu, tanpa merusaknya. Proses ini dengan sangat hati-hati memotong ikatan-ikatan spesifik di dalam lignin. Wah, canggih. Hasilnya bukan debu, tapi minyak lignin yang jernih. Minyak ini isinya balok-balok pembangun yang lebih kecil dan seragam. Disebutnya monomer dan dimer. Nah, balok-balok inilah yang siap dirakit jadi material baru yang berharga. Oke, ini langkah besar. Jadi, kita sudah berhasil membongkar benang kusutnya jadi untayan-untayan yang lebih rapi. Sekarang kita punya setumpuk balok pembangun. Tapi, gimana kita tahu bentuk asli balok-balok ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara mereka saling nempel satu sama lain? Kan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Tepat. Disinilah para ilmuwan memakai senjata andalan mereka. Sebuah teknik dengan nama yang agak, mengintimidasi. Difraksi sinar X kristal tunggal atau SCRD. Waduh. Tapi tenang, konsepnya sebenarnya sangat keren. Bayangin aja ini kayak CT scan super canggih. Tapi bukan buat tubuh manusia, melainkan buat satu molekul tunggal. CT scan untuk molekul. Oke, saya suka itu. Jadi kita bisa lihat gambar 3 dimensi dari satu molekul gitu. Bahkan lebih dari itu. Yang paling penting, SCXRD itu nggak cuma nunjukin struktur satu molekul aja.
Tapi pas molekul-molekul ini mengkristal, artinya mereka berbaris rapi membentuk padatan, nah SCXRD ini bisa memetakan dengan presisi gimana mereka bersosialisasi. Bersosialisasi, maksudnya? Ya, gimana mereka saling pegangan tangan, saling berpelukan, atau saling menumpuk. Gaya tarik antar molekul inilah yang jadi kunci segalanya. Gaya tarik, jadi kayak ada magnetisme di level molekuler gitu ya? Bisa dibilang begitu. Ada beberapa jenis pegangan tangan utama yang dibahas di sumber ini. Yang paling kuat itu namanya ikatan hidrogen. Ini terjadi kalau ada bagian molekul yang namanya gugus OH. Anggap aja ini kayak velcro yang kuat banget. Oke, velcro. Terus ada yang lebih lemah namanya susunan PP. Ini terjadi waktu bagian cincin datar dari molekul saling menumpuk. Mirip kayak kita numpuk koin. Tumpukannya rapi, tapi lebih gampang digeser daripada velcro. Paham. Ada juga beberapa interaksi lemah lainnya. Nah, kombinasi dari semua gaya tarik inilah yang menentukan takdir mereka. Apakah mereka akan saling mengunci jadi padatan, atau tetap longgar dan mengalir sebagai cairan? Jadi ini jembatannya. Dari dunia molekul yang nggak kelihatan, kita jadi bisa paham kenapa sebuah bahan di dunia nyata itu terasa keras atau lembek. Oke, sampai sini saya paham. Dan disinilah, kalau saya nggak salah baca, penelitian ini mulai nunjukin hal-hal yang aneh dan menarik. Anda benar sekali. Mari kita lihat studi kasus pertama. Ada satu molekul monomer penting dari minyak lignin ini, namanya dihidrokoniferil alkohol. Kita sebut aja DCA biar gampang. Oke, DCA. Nah, DCA ini wujudnya padatan pada suhu kamar. DCA itu padat. Berarti kalau pakai logika tadi, dia pasti punya pegangan tangan yang kuat, punya velcro yang kuat. Tepat. Dan analisis SCRD membuktikannya. Molekul DCA ini ternyata punya 2 gugus OH. Oh, 2. 2 set velcro yang super kuat. Satu di bagian cincinnya, satu lagi di ekor rantainya. Akibatnya, setiap molekul DCA bisa pegangan erat sama banyak tetangganya, membentuk sebuah jaringan 3 dimensi yang sangat kokoh dan teratur. Kayak jaring laba-laba yang rapat ya? Betul, mengunci semuanya dalam formasi kristal yang stabil. Masuk akal. 2 velcro bikin dia jadi padat. Tapi kemudian kan ada molekul lain yang diperkenalkan namanya propilguaiacol atau PG. Katanya strukturnya mirip banget sama DCA, tapi wujudnya cair. Oke, saya coba tebak. Jangan-jangan si PG ini cuma punya 1 velcro? Tepat sekali tebakan Anda. Itulah bedanya. PG hanya punya 1 gugus OH. Cuma 1? Dengan pegangan yang cuma separuh dari DCA, gaya tariknya ya jauh lebih lemah. Molekul-molekulnya mau sih pegangan, tapi nggak cukup kuat buat membentuk barisan yang rapi dan stabil pada suhu kamar. Mereka tetap bergerak bebas, makanya wujudnya cair. Wah, ini contoh yang jelas banget ya. Beda 1 gugus OH doang, yang satu jadi padat, yang satu jadi cair. Persis. Oke, sampai sini logikanya masih lurus dan gampang diikuti. 2 pegangan lebih kuat dari 1, sederhana. Tapi sepertinya di sumber ini ada plot twist yang luar biasa nih kan. Para peneliti ini ngambil PG yang cair tadi, terus mereka melakukan sesuatu yang, di luar nalar saya. Ya, disinilah sains jadi sangat menyenangkan. Mereka melakukan modifikasi kimia pada PG buat mengubahnya jadi bahan baku resin epoksi. Nah, prosesnya ini justru menghilangkan satu-satunya gugus OH itu. Tunggu. Satu-satunya velcro kuat yang dimiliki PG itu dihilangkan. Sebentar, saya pasti salah baca. Mereka menghilangkan satu-satunya lem super itu dan hasilnya, jangan bilang. Hasilnya, molekul baru yang disebut PGGE ini berubah jadi padatan kristal. Apa? Itu kan melawan semua logika yang baru aja kita bangun. Gimana mungkin sesuatu yang cair setelah satu-satunya lem kuatnya dihilangkan malah jadi padat? Harusnya kan dia jadi makin cair lagi. Inilah temuan inti yang paling mengejutkan dari penelitian ini. Ini nunjukin betapa cerdasnya molekul bisa beradaptasi. Analisis SCRD mengungkap sebuah trik yang luar biasa. Oke, saya penasaran. Benar, ikatan hidrogen yang kuat udah hilang. Tapi molekul-molekul PGGE ini nggak menyerah. Mereka menemukan cara baru untuk berkemas dengan sangat efisien. Mereka mulai memanfaatkan gaya tarik yang lebih lemah tadi, susunan pipi. Jadi, mereka kehilangan velcro, tapi mereka nebusnya dengan cara menumpung diri kayak tumpukan koin dengan sangat-sangat rapi. Tepat. Cincin-cincin aromatiknya menumpuk dengan sempurna, dan rantai sampingnya saling mengunci satu sama lain, membentuk pola yang sangat teratur yang oleh para ilmuwan disebut struktur herringbone. Herringbone? Kayak pola lantai parket kayu itu? Persis seperti itu. Alam ternyata punya selera desain interior yang bagus.
Kerapian geometris inilah yang memberikan stabilitas, menggantikan kekuatan ikatan yang hilang. Luar biasa. Jadi bukan soal seberapa kuat satu ikatan, tapi seberapa pintar keseluruhan molekul menata diri. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Nah, di artikel ini juga ada perbandingan dengan molekul lain kan, namanya EGJE. Dia juga padat, tapi katanya kurang stabil. Benar, dan ini detail kecil yang penting banget. EGJE ini strukturnya hampir kembar sama PGGE. Satu-satunya beda adalah di rantai sampingnya. EGJE punya ikatan rangkap. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya besar. Gimana tuh dampaknya? Rantai samping PG yang nggak punya ikatan rangkap itu fleksibel, kayak lengan yang bisa nekuk. Fleksibilitas ini memungkinkan molekul untuk sedikit muter dan nyesuaiin diri biar bisa berkemas serapat mungkin. Lalu rantai samping IgE yang kaku karena ikatan rangkap itu? Rantai yang kaku itu kayak ada tonjolan kecil yang ngeganjal. Bayangin Anda numpuk piring ceper. Pasti bisa rapat kan? Iya. Tapi kalau di salah satu piring ada tonjolan kecil, tumpukannya jadi nggak sempurna, ada celah, dan sedikit goyang. Tonjolan itulah yang disebut rintangan sterik. Karena kemasan yang nggak serapat PG, kristal EGE jadi kurang stabil dan meleleh di suhu yang lebih rendah. Wow. Ini pelajaran penting. Di dunia molekuler, fleksibilitas itu bisa jadi sama pentingnya dengan kekuatan. Gila, ini kayak tarian yang rumit banget ya. Kita lihat dua cerita yang benar-benar berkebalikan. Di satu sisi, ada PG yang cair. Lem kuatnya dihilangkan, dia malah jadi padat. Betul. Di sisi lain, ada DCA yang udah padat dari sananya. Kalau dimodifikasi dengan cara yang sama, salah satu lem kuatnya dihilangkan, dia malah jadi minyak kental. Kok bisa gitu? Karena ini semua soal konteks dan keseimbangan. Kekuatan DCA sebagai padatan itu bergantung pada jaringan yang dibentuk oleh kedua gugus OH-nya. Begitu Anda putus salah satu mata rantai, seluruh jaringannya ambruk. Dia jadi lemah. Oke. Sebaliknya, PG dari awal memang udah lemah sebagai cairan. Interaksinya nggak seberapa. Ketika dimodifikasi, kita memang menghilangkan satu-satunya interaksi kuatnya. Tapi kita nggak sengaja memberinya bentuk baru yang memungkinkan dia menata diri dengan cara yang sama sekali berbeda. Lewat penumpukan geometris yang rapi tadi. Betul. Cara baru ini, meskipun gayanya lebih lemah, ternyata cukup efisien buat bikin dia mengunci diri jadi padatan. Wow, jadi apa yang bikin satu molekul kuat bisa jadi justru kelemahan buat molekul lain kalau dihilangkan. Pola yang sama juga berlaku buat molekul yang lebih besar yang disebut dimer, kan? Betul sekali. Sumber ini juga bahas PGD dan ED yang ukurannya 2 kali lipat monomer tadi. Keduanya padat karena punya ikatan hidrogen yang kuat. Tapi lagi-lagi, kita lihat pelajaran yang sama. PGD yang punya rantai samping fleksibel ternyata jauh lebih stabil dan titik lelehnya jauh lebih tinggi daripada ED yang rantai sampingnya lebih kaku. Jadi prinsip fleksibilitas itu terbukti lagi ya? Ini menegaskan kembali prinsip tadi. Kemampuan buat nyesuaiin diri agar bisa berkemas dengan rapat itu krusial. Oke, setelah kita menyelam sejauh ini ke dalam tarian molekul yang rumit ini, sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa kita, atau Anda yang mendengarkan di rumah, harus peduli sama semua ini? Kenapa penting buat tahu gimana molekul-molekul kecil ini numpuk diri? Karena ini adalah fondasi untuk merevolusi cara kita bikin material. Selama ini, bikin produk dari biomasa itu seringkali kayak masak tanpa resep. Banyak coba-coba, banyak tebak-tebakan. Trial and error ya? Tepat. Sifat minyak lignin misalnya, kekentalannya, yang penting banget buat nentuin dia bisa diproses di pabrik atau enggak, itu sangat bergantung pada campuran molekul di dalamnya. Dengan memahami aturan main fundamental ini, para ilmuwan nggak lagi meraba-raba dalam gelap. Jadi ini kayak ngasih para koki material itu sebuah buku resep yang detail banget. Mereka bisa mulai merancang, kalau saya mau resin yang super keras, saya butuh molekul yang bisa numpuk kayak gini. Benar. Atau kalau saya mau perekat yang lebih fleksibel, saya harus modifikasi molekulnya biar punya rantai samping yang bisa nekuk. Gitu ya? Tepat sekali. Ini adalah lompatan dari sekedar menggunakan limbah menjadi merancang dengan limbah. Kita bisa memprediksi dan mengontrol sifat material yang kita buat dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Ini langkah krusial buat menciptakan ekonomi sirkular yang sesungguhnya. Jadi, kalau saya simpulkan,
perjalanan mengubah lignin jadi material masa depan itu ternyata bukan cuma soal reaksi kimia buat memecahnya. Itu baru separuh cerita. Baru separuhnya. Separuh lainnya adalah soal fisika. Tentang gimana potongan-potongan kecil itu menata diri mereka sendiri di dalam ruang. Gaya tarik di antara mereka, dari velcro, ikatan hidrogen yang super kuat, sampai tumpukan koin susunan pi yang lebih halus, ternyata menentukan segalanya. Benar. Kita sudah lihat gimana satu perubahan kecil bisa mengubah cairan jadi padatan, dan sebaliknya. Penelitian seperti ini pada dasarnya ngasih kita peta jalan molekuler. Peta ini menunjukkan rute buat merancang bioplastik, resin, perekat yang lebih baik, lebih pintar, dan lebih ramah lingkungan. Semuanya dari sumber yang kita tebang dan tanam. Bukan yang kita bor dari dalam bumi. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Semua struktur kristal yang indah dan teratur yang kita bahas tadi kan didapatkan dari molekul model yang murni, sempurna, di laboratorium. Iya, kondisi ideal. Tapi di dunia nyata, minyak lignin itu bukan satu jenis molekul, melainkan subkental yang isinya puluhan bahkan ratusan jenis molekul berbeda yang saling berdesakan. Dan lignin aslinya sendiri itu kan acak, amorf. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa menerapkan aturan-aturan presisi yang kita pelajari dari kristal yang super teratur ini? Untuk memprediksi, dan yang lebih penting lagi, mengendalikan perilaku submolekuler yang super kompleks dan berantakan di dunia nyata. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan itu, dialah yang akan benar-benar berhasil membuka kode tersembunyi di dalam lignin. Dan mengubah dunia material selamanya.